Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak mungkin ada ya. Ya, saya Nita seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh moderator. Saya mau menyambung eh, teori yang sudah dijelaskan oleh Bu Lina tentang TPEC. Saya share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Baik, tugas saya tadi seperti yang dikasih tahu Bu Lina, moderator juga, kalau tadi Bu Lina menjelaskan teori sejarah, sejak kapan itu TPEC ada, bagaimana bermulanya, maka tugas saya adalah gimana sih kalau kita mau merencanakan English Language Teaching atau pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan TPEC Framework. Ini outline dari pembicaraan saya hari ini. Yang pertama, kenapa sih TPEC gitu ya? Why TPEC? Lalu how to do that in our classroom? Bagaimana mengembangkan TPEC framework ini di dalam kelas kita? Lalu ada can you make your own teaching materials? Ini dia nih. Jadi kalau tadi Bu Lina sudah bilang technological competence, technological knowledge, di sini kita bisa ngukur kira-kira kita bisa ya nggak ya pakai technological knowledge kita untuk kelas yang akan kita ajar. Dan yang terakhir, why should you experience making your own teaching materials? Kenapa sih kita harus merasakan sendiri, membuat teaching materials kita sendiri. Jadi kalau nanti di contoh mungkin saya juga akan tunjukkan yang kita cuma nyomot gitu. Jadi ada bahan di YouTube, ada worksheet di mana kita tinggal ambil. Tapi kita boleh loh bikin punya kita sendiri dan kita juga harus merasakan gimana cara susahnya bikin teaching materials kita sendiri karena itu nanti ada tujuannya di akhir. Baik, saya mulai dengan kenapa TPEC. Tadi Bu Lina sudah nyinggung kalau TPEC ini bukan framework, bukan satu-satunya framework yang terbaik gitu ya, tapi TPEC model ini, TPEC framework ini bisa menjembatani kita sebagai guru atau orang yang mau mengajar di dalam kelas untuk menggunakan teknologi di dalam pembelajaran bahasa. Saya yakin di sini semua partisipannya adalah language education ya, jadi semua pembelajar bahasa. Jadi TPEC ini nggak cuma untuk pembelajar bahasa, malah kalau mau dilihat jurnal yang banyak itu justru tentang penggunaan teknologi di mathematics sama science. Jadi di bahasa sendiri sebetulnya belum banyak yang tersentuh gitu ya, bagaimana pembelajaran bahasa menggunakan TPEC. Nah, bagaimana terus melakukannya di dalam kelas kita kalau kita juga pengen menggunakan teknologi? Sebetulnya kalau tadi yang dijelaskan Bu Lina, teknologinya rata-ratanya teknologi yang advanced ya, maksudnya yang sudah canggih gitu. Saya kebetulan di Kalimantan, Kalimantan ini tidak secanggih Jawa, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik ya. Jadi ada beberapa spot di daerah kita yang internet pun susah gitu untuk cari, jangankan internet listrik aja ada di daerah kita masih nyalanya cuma 12 jam. 12 jam berikutnya kita nggak punya listrik itu tuh ada. Jadi kalau dibilang kita harus advance teknologi enggak juga. Kapur dan papan tulis itu juga termasuk teknologi walaupun teknologinya masih teknologi yang kelas bawah gitu ya, kelas bawah lah istilahnya, masih di awal-awal. Nah, kalau tadi Bu Lina sudah nunjukin bulat-bulat yang isinya 7 itu, nah itu secara umum. Ini secara khusus di pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngajar bahasa Inggris, tadi seperti Bu Lina bilang ada 3 kemampuan yang utama. Yang pertama konten, ini kita harus paham betul konsepnya, skills-nya dari bahasa Inggris. Lalu ada pedagogi, ini bagaimana kalau anak-anak mahasiswa biasanya belajar ini method, strategies of teaching the English language ini di mata kuliah TOEFL biasanya. Kita akan belajar bagaimana strategi, metode, approach, teknik gitu ya untuk pembelajaran bahasa.
Lalu di teknologinya kita pakai tools atau platform apa atau software apa yang cocok untuk mensupport kegiatan-kegiatan dalam kelas. Nah, masalahnya selain 3 yang utama, kita juga punya PCK atau PCK ini, Pedagogical Content Knowledge. Bagaimana metode atau strategi yang dipilih oleh guru itu memenuhi tujuan dari pembelajaran bahasa. Kemudian ada TPK, Technological Pedagogical Knowledge. Apakah ini teknologi yang kita pilih adalah yang terbaik untuk kita membantu siswa memahami apa yang kita ajarkan. Dan yang keenam, ada TCK, Technological Content Knowledge. Apakah konsep dan skills yang kita miliki, yang kita punya, yang guru punya, itu sudah dielaborasi dengan baik dengan teknologi yang kita pakai. Jadi ketika memilih teknologi, ada 2 yang harus diperhatikan. Apakah ini memang sesuai metodologinya untuk mencapainya, dan apakah ini sudah sesuai juga dengan konten yang kita miliki. Baru yang terakhir adalah TPEK. TPEK ini secara keseluruhan nantinya. Nah, mari kita coba ambil satu saja contoh yang harus harus diikuti gitu ya, kalau kita mau planning English language teaching menggunakan TPEK framework. Saya yakin di belahan dunia manapun kalau mau ngajar kita pasti ditanya dulu lesson plan-nya mana. Nah, kalau mau buat lesson plan atau RPP ada 5 hal yang penting yang harus ada dalam RPP. Yang pertama, kita harus bisa menentukan apa sih tujuan dari pembelajarannya. Nanti kita akan lihat bagaimana di TPEK dia dielaborasi. Lalu kita juga harus bisa sebagai guru menentukan bagaimana cara kita menyampaikan konten atau isi atau materi untuk mencapai tujuan. Jadi tentukan dulu tujuannya, kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara mencapainya. Atau yang kedua ini bisa disebut juga dengan kemampuan pedagogisnya guru. Yang ketiga, kita juga harus tahu kegiatan belajar mengajar seperti apa yang akan yang mau kita lakukan ke siswa gitu ya. Seperti apa supaya dia bisa engage sama kita, supaya hubungannya tuh jadi erat gitu. Lalu kita juga harus bisa menentukan bagaimana caranya kita akan mengevaluasi atau menilai performance siswa atau students performance. Lalu yang terakhir, kita harus juga bisa memilih, kata Bu Lina tadi, sumber atau tools termasuk teknologi yang membuat siswa merasakan ini learning experience-nya bagus, terus mereka juga bisa understand the content being delivered. Jadi siswa itu nggak cuma bisa kalau kita bilang, oh nanti siswanya bisa menggunakan preposisi dengan baik dan benar dalam sebuah kalimat. Tidak cuma bisa tidak cuma bisa menulis atau menyebutkan preposisi dengan benar dalam sebuah kalimat, tapi juga kita usahakan supaya learning experience-nya juga bagus, supaya mereka tidak kapok untuk belajar bahasa. Nah, mari kita lihat contoh satu. Ini saya ambil dari yang dasar ya. Jadi misalnya kita mau ngajarin cardinal and ordinal numbers. Cardinal, ordinal numbers, everyone knows ya, cardinal tuh yang bilangan bulat atau 0, 1, 2, lalu ordinal adalah positioning gitu ya. Nah, karena tadi langkah pertama kita harus menentukan tujuan. Nah, tujuan ini harus kita relate-kan dengan kurikulum. Misalnya, tujuan di kurikulum adalah to be able to differentiate ordinal from cardinal numbers, or to be able to use both kind of numbers properly. Yang ada di tujuan di kurikulum adalah 2 ini. Nanti kan kalau kita membuat tujuan itu nanti ada berbagai macam cara, ada pakai ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Jadi
Students will be able to differentiate ordinal from cardinal number by apa misalnya, kan begitu ya kalau nanti di kalimat di lesson plan-nya. Tapi yang penting adalah kita tahu dulu tujuan kita mau ngajar ini untuk apa. Karena topiknya adalah cardinal and ordinal numbers, maka harapannya adalah anak-anak nanti bisa membedakan ordinal dari cardinal numbers. Atau juga bisa kalau nanti di misalnya dikasih kalimat, lalu dikasih pilihan ini ngisinya cardinal atau ordinal, anak-anaknya bisa menggunakannya properly, yang mana yang cardinal, yang mana yang ordinal. Kemudian, setelah menentukan tujuan, tadi berikutnya adalah kita sebagai guru harus tahu caranya gimana ya kalau mau menyampaikan, kalau mau bikin anak-anak tadi itu ngerti tentang cardinal dan ordinal numbers, kita harus juga tahu interaksinya seperti apa yang kita inginkan. Apakah nanti antara guru dengan siswa one by one, atau nanti one with a group of students or small group students, ya itu nanti, atau dia dengan pairs juga bisa. Terus kita mau tahu juga, misalnya kita harus tahu juga seberapa dalam kita pengen anak-anak itu mengerti kalau ini akan berbeda cardinal dan ordinal numbers. Lalu juga berapa kira-kira waktu yang kita butuhkan untuk menjelaskan cardinal dan ordinal numbers ke peserta didik. Lalu juga apa yang kira-kira akan kita butuhkan untuk konfigurasi apa, kegiatan apa yang akan kita butuhkan untuk nanti supaya kegiatannya ini berlangsung secara efektif. Nah, how they will deliver the subject matter to achieve the goals, ini adalah kemampuan pedagogisnya guru. Lalu setelah tahu hal-hal itu tadi, kita juga akan mencari tahu learning activities seperti apa yang akan berpengaruh atau berdampak besar pada pengetahuan anak tentang cardinal dan ordinal numbers. Misalnya anak-anak nanti diminta ngeliatin kalender misalnya. Di kalender ada angkanya, angka berapa aja. Lalu misalnya juga kalau kita nulis di papan tulis Malang Februari 3rd, 2021. Nah, itu juga kita minta anak-anak ngeliat dulu. Jadi researching dulu dari berbagai jenis angka yang ada di lingkungan yang dia bisa lihat. Atau bisa juga misalnya kita mau nanti mereka playing games misalnya tentang cardinal dan ordinal numbers. Misalnya juga bisa dengan completing sentences in pairs, boleh juga. Atau nanti kita maunya cuma discussing at different of the forms in the groups misalnya. Atau juga doing quizzes. Ini sekarang paling sering dilakukan oleh masa pandemi ya, ada quizzes namanya, paling sering dilakukan oleh teachers, terutama untuk yang kelas bawah, untuk primary, lalu junior high school students, itu masih anak saya masih dikasih quizzes gini untuk activities di dalam kelasnya supaya mereka cepet-cepetan, benernya banyak-banyakan gitu ya. Ini adalah juga kemampuan guru untuk mengantisipasi kegiatan seperti apa yang akan diberikan kepada siswa supaya mereka tetap semangat belajar walaupun misalnya di masa pandemi. Kemudian yang keempat adalah, nah ini nih, gimana caranya siswa nanti, kemampuannya siswa dievaluasi. Bisa individually, bisa in pairs, atau bisa in groups. Terutama di masa pandemi pilihannya agak sulit ya, kalau tadi cuma pakai quizzes, jangan-jangan anak yang satu tinggalnya daerahnya internetnya lagi nge-lag, jadi dia lambat gitu ya misalnya. Lalu, nah kita nggak bisa berpatokan pada quizzes saja misalnya, nanti bisa pakai yang lain, pairs atau groups atau gimana, nanti itu bagaimana gurunya mengatur. Bisa jadi pakai simple paper and pencil test, ini kalau kita face to face ya, bisa pakai paper and pencil test, atau bisa juga assignment oral performance. Misalnya kita minta ini nih, kalau ada tanggal begini 3 Februari 2021, gimana bacanya? Pakai apa dia? Cardinal atau ordinal? Atau juga bisa form of a quiz. Meminta siswa untuk fill in the blanks. Nah, ini juga nanti, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh guru untuk bagaimana caranya supaya anak-anak nanti bisa mengerti cardinal dan ordinal numbers. Kemudian,
Yang terakhir adalah yang harus dilakukan, kita harus sebagai guru, kita harus mencari tools atau resources that will enhance students' learning experience and attain the learning goal. Nah, tadi saya bilang kalau di Jawa atau saya di Samarinda yang ibu kota provinsi Kalimantan Timur ya, itu agak enak kalau misalnya ngasih tugas pakai online games atau online quizzes, atau nanti worksheet-nya saya download terus saya share ke peserta didik, itu agak sedikit gampang. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak seberuntung kita, itu kita bisa pakaikan offline games. Misalnya nanti saya mau pakai itu deh, ada kan worksheet bingo itu ya, lalu nanti di tengah-tengah siapa yang dapat, nanti dia sama temennya bisa pakai WA misalnya, itu juga boleh. Quizisnya dilakukan secara offline, itu juga boleh. Yang paling sering sih kalau anak-anak SD biasanya diminta nanti dia direkamkan dia lagi ngapain, ngomong apa, nanti rekamannya dikasih ke gurunya, atau kerjaannya difoto sama orang tuanya, nanti orang tuanya yang kirim ke gurunya, itu juga boleh. Nah, tapi ini adalah pilihan guru nanti supaya dia tahu anak didiknya nih bisa pakai yang mana gitu. Nah, ini adalah contoh lesson plan secara utuh yang menggunakan TPEC. Jadi kayak tadi saya bilang, tadi kan contoh tujuan saya cuma to be able to differentiate cardinal and ordinal numbers. Nah, dia pakai ABCD, students, jadi ada audiensnya, students, able to behaviornya to mention the difference between cardinal and ordinal numbers after discussing with their peers misalnya. Nah, jadi ada audiensnya ada, behaviornya ada, conditionnya ada, degree-nya juga ada. Ini adalah contoh tentang cardinal dan ordinal numbers. Lalu dia cuma 70 menit, one class meeting. Jadi dalam 70 menit dia bisa selesai. Ini sudah lengkap, competence standardnya, ini sesuai dengan kurikulum ya, yang di atas, learning objektifnya juga, kemudian learning materialnya, learning strategiesnya tadi, ini tergantung gurunya nanti mau seperti apa, group discussion kah, pair work kah, atau individual assignment juga boleh. Lalu ada learning activities yang dijabarkan dengan detail, seperti apa kalau dia dipasangkan, seperti apa kalau dia dalam grup. Lalu ada resources and tools-nya juga disebutkan secara lengkap, contohnya. Lalu assessment-nya juga disebutkan. Nah, kalau lihat begini, kayaknya sama aja kayak lesson plan biasanya. Nggak tipek-tipek banget. Di mana sih tipeknya? Mari kita lihat satu-satu. Di mana tipeknya? Nah, kita mulai dengan di mana content knowledge-nya. Content knowledge-nya itu terlihat ketika teachers needs to convey cardinal and ordinal numbers in English. Yang harus ditunjukkan adalah kemampuan guru dalam menguasai cardinal dan ordinal numbers. Itu adalah content knowledge-nya si guru. Kemudian, di mana pedagogical knowledge-nya? Ini terlihat ketika dia memutuskan untuk mengatur siswanya bekerja secara grup, secara pair, atau individually. Lalu, di mana technological knowledge-nya? It reflects when the teacher has to use the internet to search and download the worksheet, the quizzes, and the games. Di situ technological knowledge-nya. Ya, ini kan tadi saya bilang, ini kalau kita tinggal nyomot yang ada. Kita ambil video YouTube tentang cardinal dan ordinal numbers, kita ambil worksheet yang sudah tersedia, kita pakai games-nya, itu boleh. Boleh banget. Lalu, di mana pedagogical content knowledge-nya? When the teacher assigns the students to work collaboratively, be it in pairs or in groups. Jadi kayak tadi, students in groups are able to ngapain aja. Nah, itu adalah kemampuan pedagogi dan content knowledge si guru atau PCK-nya si guru. Kemudian ada technological content knowledge, ini dilihat ketika teachernya pakai games, pakai quizzes yang benar-benar seperti kata Bu Lina tadi, bukan teknologinya dulu yang dipilih, tapi kita cari tahu dulu tujuannya supaya kita bisa menyesuaikan teknologi mana yang kita pilih untuk mencapai tujuan itu. Jadi
memang harus punya dulu kemampuan teknologi, punya juga kemampuan content knowledge atau TCK supaya bisa memilih teknologi yang tepat untuk menyesuaikan dengan konten yang diinginkan. Lalu technological pedagogical knowledge-nya itu refleks ketika teacher uses games. By playing games together with the students' peers, each student will have an opportunity to master the content misalnya. Lalu tipeknya di mana? Nah, ini tipeknya. Tipeknya terlihat ketika guru menggunakan games dan quizzes sebagai alat ketika ketika siswanya bekerja dalam groups dan dalam pairs. Materinya kemudian yang penting adalah cardinal dan ordinal number itu will be mastered in a short time. Jadi teknologinya itu membantu supaya anak-anak mengerti dengan lebih cepat, tidak jadi gurunya nggak blebretan gitu ngomong gitu terus gitu ya. Tapi teknologi ini yang akan membantu anak-anak supaya mereka mengerti lebih cepat tentang apa yang ingin dijelaskan oleh guru. Jadi teknologi berperan tapi tidak menggantikan posisi gurunya. Lalu the students will be able to enjoy and experience success in achieving the goals or objectives of learning. Jadi memang seperti tadi yang disebutkan ketika Bu Lina bilang, apa sih pentingnya teknologi? Ada yang bilang supaya nggak boring, supaya anak-anak lebih semangat. Ya karena ini tadi, karena ya, tujuan kita adalah membuat teaching learning activities itu menjadi enjoyable. Lalu mereka juga nggak cuma enjoy, tapi juga experience success. Jadi kalau kata Bu Lina tadi, misalnya anak-anaknya diputarkan lagu supaya rileks. Nah, nggak bisa cuma supaya rileks, tapi ada sesuatu dari lagu itu yang kita ingin anak-anak pelajari. Baik. Nah, kalau yang tadi kan main comot-comot aja tuh. Ngambil dari YouTube boleh, ngambil dari printed material supaya kita bisa download dan print materialnya boleh. Bisa nggak sih kita bikin teaching materials kita sendiri? Nah, bisa banget. Contohnya, ini beberapa websites atau aplikasi yang bisa dipertimbangkan. Jadi ini ada yang visual saja, tapi juga ada yang audio visual. Ini Comic Life bisa di. Nah, ini dia contohnya. Jadi dia bisa try, bisa buy. Jadi ini Comic Life nih yang gratis ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi kalau berbayar memang dia lebih canggih fiturnya, tapi kita juga bisa pakai yang gratisan untuk bikin materi kita. Jadi dia nanti diajarin, ada kalau ini nanti diklik, ini nanti ada tutorial bagaimana cara membuat Comic Life. Jadi misalnya mau pakai don't littering, mau bikin anak-anak supaya nggak littering gitu, nanti kita bisa bikin dengan Comic Life. Atau yang juga visual ada poster namanya. Nah, ini juga bisa poster alternatives. Di sini jadi kita juga bisa pakai poster untuk bikin, nanti saya tunjukin gimana contoh poster yang sudah dibuat anak-anak. Lalu yang audio visual misalnya ada Toontastic. Jadi di sini kita bisa bikin video, masukin suara kita, nanti kita bikin karakternya siapa dan siapa untuk menjelaskan misalnya mau ngomongin greetings misalnya, good morning, lalu ada orang lain lagi. Nah, kita bisa pakai Toontastic ini dengan metode audio visual. Ini juga gratis. Jadi bisa dipakai. Lalu yang keempat yang juga bisa dipakai adalah Puppet Pulse. Nah, Puppet Pulse ini juga yang audiovisual. Jadi kita bisa bikin video dari movie atau video dari materi yang mau kita tampilkan. Nah, ada nggak nih nanti tutorialnya Bu Nita? Ada. Jadi kalau kita mau cari tutorialnya nanti di YouTube ada, di aplikasinya ini sendiri juga nanti ada bagaimana cara kita memilih karakternya, ada yang jilbaban, ada yang pakai kopiah, ada. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya video YouTube yang ada misalnya tidak menggambarkan suasana yang Islami misalnya karena kita ngajarnya di
MI misalnya kita butuh yang lebih Islami, maka kita bisa menyesuaikan, kita bisa bikin sendiri. Nah, terus kenapa? Kenapa saya harus repot-repot bikin? Kenapa harus belajar Comic Live? Kenapa harus belajar poster, Toontastic, dan Puppet Pulse misalnya? Padahal saya bisa main comot aja di... Kan saya repot, jadi guru itu repot, udah banyak kerjaannya. Kenapa harus belajar? Paling tidak menyisihkan waktu untuk belajar, walaupun nanti misalnya, punya saya jelek, saya pakai yang sudah ada aja, it's another problem ya. Tapi kenapa sih harus belajar untuk itu? Adik-adik juga, mahasiswa. Nah, ini what happens when students own their learning. Ketika Bapak, Ibu, adik-adik belajar untuk membuat sendiri teaching materialsnya, ada banyak keuntungan yang bisa didapat gitu ya. Satu, they become problem solvers. Jadi beberapa mahasiswa saya itu begitu saya kenalkan sama Foster dan Comic Live, aduh kok ternyata susah ya Miss masukkan ininya. Aduh, ternyata susah loh, Miss, bikin suara kita jadi berbeda untuk dua karakter yang berbeda. Mereka akan mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah. They cultivate cool, geeky interest, misal juga, itu penting. They develop a growth mindset. Yang juga penting adalah they learn project management. Atau juga they learn to think outside the box. Jadi nggak cuma yang ada aja, tapi kalau nggak ada terus apa yang bisa saya lakukan supaya materi saya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ada banyak keuntungan kalau misalnya kita mengalami sendiri sulitnya membuat teaching materials. Well, that's it. This is the references. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih banyak, Bu Mira.